Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin mengingatkan kepada para jamaah untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apapun keadaan kita dan dimanapun kita berada. Jamaah sekalian, hari ini kita masih dalam keadaan pandemi. Sudah 7 bulan lebih keadaan ini tidak semakin membaik, malahan semakin memburuk. Sesungguhnya keadaan ini telah banyak mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Kita banyak kehilangan orang-orang yang kita cintai. Dan sekalipun hari ini kita hadir ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, sesungguhnya ada sisi-sisi lain dalam kehidupan kita yang terpengaruh dari keadaan ini. Setidaknya dalam bidang ekonomi, banyak di antara kita yang mempunyai usaha terpaksa menggulung tikar usahanya. Banyak di antara kita yang bekerja terpaksa dipotong gajinya. Bahkan juga ada di antara kita yang terpaksa diberhentikan dari tempat pekerjaannya karena efek daripada keadaan yang sedang kita hadapi ini. Sesungguhnya apa yang sedang kita hadapi ini adalah tidak lain merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pada awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lamut ta'kid, lam yang berfungsi sebagai penguat dan kepastian bahwasannya pasti kami akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sedikit rasa takut. Hari ini kita ketakutan dengan adanya wabah ini. Dan ini merupakan satu daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta benda kita. Kalau ada yang berusaha kemudian usahanya itu kekurangan dari segi pendapatan, itu bagian dari janji Allah dalam ayat tersebut. Wathamarat, dan juga hasil buah-buahan. Dan di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Seolah-olah Allah ingin memberitahu kita bahwa ujian kepada kalian itu sesuatu yang niscaya, tetapi Allah yang Maha Pengasih kepada kita, Allah memberikan jalan keluar untuk itu semuanya. Dan jalan keluarnya itu ada disebutkan di hujung ayat itu, yaitu wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Seolah-olah ini adalah obat yang mesti kita punya sebelum kita mengobati dengan obat-obat yang lainnya. Hadirin, perkataan sabar ini
amat mudah untuk diucapkan tetapi sangat susah untuk diaplikasikan. Betapa tidak Allah pun mengganjar sifat sabar ini dengan ganjaran yang tiada tara bandingannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan mengganjar orang-orang yang sabar dengan balasan yang tiada tara bandingannya, tiada tara hisabnya. Maka untuk itu, dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak pada jamaah untuk sama-sama kita mengupayakan supaya kita memiliki sifat ini. Setidaknya ada 3 poin penting untuk kita renungkan. Yang pertama, ketika Allah menyuruh kita untuk sabar, pasti Allah memberikan contoh dari hamba-hambanya yang pernah Allah uji dengan ujian yang serupa, kemudian dia lulus dengan ujian itu dan dia memiliki sifat sabar. Dan Allah ceritakan itu di dalam Quran, tepatnya pada kisah yang terjadi pada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Allah Ayub alaihissalam diuji dengan ujian yang maha dahsyat. Yang pertama adalah beliau kehilangan seluruh harta bendanya. Kalau hari ini kita hanya kehilangan pekerjaan namun kita masih dapat makan, masih ada penghasilan walaupun sedikit, ketahuilah Nabi Ayub itu kehilangan seluruh sumber pendapatannya. Kemudian Nabi Ayub juga diuji dengan kehilangan 12 orang anaknya. Kalau hari ini kita kehilangan 1 orang dari ahli keluarga kita, ketahuilah Nabi Ayub kehilangan ke-12 orang anaknya. Dan yang terakhir, Nabi Ayub diuji dengan penyakit, yang penyakit itu lebih berat dibanding penyakit yang sedang kita hadapi. Tetapi apakah Nabi Ayub mengeluh kepada Allah? Tidak, hadirin. Bahkan Nabi Ayub pernah bermunajat, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah ambil harta daripada aku, anak daripada aku. Karena sebelum ini harta dan anakku itu kadang-kadang masuk ke dalam hatiku dan dia mengganggu cintaku kepadamu ya Allah. Ketika dua-dua itu engkau ambil, yang tinggal di hatiku adalah engkau ya Allah." Maka renungkan kisah ini, betapa orang yang diuji dengan ujian yang lebih berat, yang lebih dahsyat daripada kita, namun dia tidak mengeluh dan tidak menyalahkan siapapun. Kalau ada yang berkata dia kan nabi, kita manusia, apa bedanya dia dengan kita? Mungkin perbedaannya adalah nabi itu mereka lebih punya keyakinan kepada Allah, sedangkan kita, padahal Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebankan kepada kita sesuatu yang tidak dapat kita tanggung. Padahal Allah sudah sebutkan, ujian apapun yang engkau dapatkan, ketahuilah itu adalah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh terhadap apapun ujian yang dihadapi oleh kita. Kemudian yang kedua, hadirin, agar kita mendapatkan sifat yang sabar ini, ketahuilah bahwa di sebalik ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita apapun bentuknya, apabila kita hadapi itu dengan kesabaran, Allah ganjar kita dengan ganjaran berupa ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari kepenatan, dari penyakit, dari kegundah gulanaan, dari gangguan, bahkan duri yang menusuk kepadanya, melainkan Allah akan gugurkan darinya kesalahan-kesalahannya. Kalau hari ini kita semakin susah mencari duit, ketahuilah kesusahan itu, kepenatan itu Allah ganjar dengan ampunan. Kalau hari ini kita sakit, ketahuilah kesakitan itu Allah ganjar dengan ampunan. Sayyidina Ubay ibn Ka'ab ketika mendengar hadis ini, yang Allah janjikan ganjaran ampunan terhadap gangguan, terhadap ujian, terhadap seseorang, maka Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah ketika dia sakit demam panas. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau sembuhkan penyakitku ini. Jangan engkau sembuhkan penyakitku ini selagi itu tidak menghalangiku beribadah kepadamu dan berjihad di jalanmu." Dan Sayyidina Ubay ibn Ka'ab dikabulkan doanya. Seumur hidupnya
Sejak dia menderita penyakit itu, dia tidak pernah sembuh dari penyakit demam panasnya, semata-mata karena ingin mendapatkan ganjaran ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, betapa banyak sebetulnya ampunan yang Allah berikan kepada kita seandainya kita hadapi ujian ini dengan kesabaran. Kemudian hadirin, yang ketiga, yang terakhir, apabila kita ingin memiliki sifat sabar ini, tentunya kita berdoa kepada Allah supaya Allah limpahkan sifat itu ke dalam hati kita. Karena sifat ini adalah bukan semata-mata hasil usaha kita, tapi juga adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah Allah abadikan di dalam Quran ketika menceritakan kisah yang terjadi kepada para penyihirnya Fir'aun, ketika mereka mendapati bahwa Nabi Musa itu adalah betul-betul utusan Allah. Mereka berfirman, mereka beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, dan mereka beriman kepada Allah. Kemudian mereka disiksa oleh Fir'aun dengan cara disalib, kemudian dipotong tangan dan kakinya dengan cara disilang. Dalam keadaan disiksa itu, mereka berdoa kepada Allah. Dalam menderita keadaan yang sakit itu, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, limpahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Ini adalah contoh orang-orang yang ketika diuji, kemudian mereka minta Allah berikan kesabaran kepada mereka dalam menghadapi ujian itu. Lalu apakah kita pernah mencontoh perbuatan mereka? Kadang-kadang kita lalai. Ketika Allah uji, kita hanya minta, ya Allah selesaikan masalah kami, selesaikan masalah hidup kami. Tetapi kita tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kesabaran kepada kami. Padahal dalam menghadapi apapun masalah, yang pertama kali akan mujarab untuk menghadapi ujian itu adalah dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sebelum kita berdoa, maka sabar itu merupakan kunci utama supaya Allah dapat menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Maka mintalah kesabaran itu sebelum kita minta Allah selesaikan masalah hidup kita. Kemudian jangan lupa hadirin, minta juga kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita kelapangan hati, karena sesungguhnya sifat sabar itu akan mudah tumbuh di hati orang-orang yang mempunyai kelapangan. Ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam akan berhadapan dengan Fir'aun, dia berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhan, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Perhatikanlah hadirin, munajat yang pertama kali diajukan oleh Nabi Musa kepada Allah bukan dimudahkan urusannya terlebih dahulu, tetapi dia minta supaya dilapangkan dadanya terlebih dahulu. Kenapa? Karena apabila orang mempunyai dada yang lapang, hati yang lapang, masalah apapun masalah itu akan semakin mudah dihadapi. Tetapi ketika orang itu mempunyai dada yang sempit, hati yang sempit, kadang-kadang masalah yang kecil pun kadang-kadang menjadi berat dan susah. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, wahai tuan guru, bagaimana masalah ini, bagaimana masalah ini? Dia mengeluh terhadap masalah hidupnya. Kemudian si tuan guru ini berkata kepada muridnya, datanglah ke sini besok sambil engkau membawa segenggam garam dan bawakan air. Kemudian si murid ini datang kepada gurunya membawa permintaan si guru tadi. Kemudian si guru ini berkata, tuanglah airmu itu ke dalam gelas, kemudian taburkan segenggam garam yang engkau bawa, kemudian aduk dan minumlah. Ketika si murid ini meminum air itu, si guru bertanya, bagaimana rasanya? Asin wahai tuan guru. Kemudian si guru ini kembali mengajak si murid, bawalah juga segenggam garam, ikut aku. Diajak si murid ini ke satu danau yang banyak airnya. Kemudian disuruh si murid ini untuk mencampakkan garam yang ada dalam genggamannya tadi. Kemudian disuruh untuk diaduk dan disuruh untuk diminum.
dan rasakan bagaimana airnya. Rasanya tetap tawar wahai Tuan Guru. Maka kata si guru ini, itulah jawaban dari persoalan-persoalan yang selalu engkau adukan. Kenapa air yang ada di dalam gelas terasa asin, sedangkan air yang di danau yang engkau taburkan dengan garam yang sama tetapi tetap rasanya tawar? Karena tempat yang menampung air itu berbeda. Ketika engkau minum air yang ada di dalam gelas, rasanya begitu asin karena air itu berada di tempat yang sempit. Sedangkan ketika engkau minum air di danau, itu tidak terasa sama sekali karena dia berada di tempat yang luas. Begitu juga dengan hatimu. Kadang-kadang Allah menimpakan masalah yang sama antara kita, namun respon kita terhadap masalah itu kadang-kadang berlain-lainan. Karena apa? Barangkali karena hati kita berbeda-beda. Ada yang sempit, ada yang lapang. Maka mintalah kepada Allah, semoga Allah lapangkan hati kita sehingga kita dapat menghadapi ujian ini dengan penuh kesabaran, dan pada akhirnya Allah juga akan angkat wabah ini daripada negeri kita dan seluruh dunia insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdulillahi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ya ibadallah, ittaqullaha kama fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم ادفع وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم الطف بنا فيما جرت المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.